أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi di balik musibah ada karunia. Musibah itu sesuatu yang kita menangkapnya sebagai negatif, sementara karunia, anugerah dari Allah itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita posisikan sebagai positif. Ternyata dua hal ini seperti keping mata uang, yin dan yang tadi. Di balik musibah ada karunia. Kita diberi pandemi ini, sebenarnya hikmahnya, manfaatnya banyak luar biasa, kecuali yang tidak mau membaca dan memanfaatkan momen pandemi ini dengan segala dinamikanya. Ada sangat banyak karunia-karunia. Mungkin bagi banyak orang dengan musibah ini dia lebih dekat dengan keluarganya karena tidak boleh kemana-mana. Selama ini sibuk di kantor saja, sibuk kemana-mana kerja. Sekarang bisa dekat dengan keluarganya. Mungkin bagi orang tertentu musibah ini membuatnya punya banyak kesempatan untuk mengupgrade kualitas dirinya. Banyak kesempatan untuk muhasabah, introspeksi, banyak kesempatan memperbaiki diri. Yang kemarin hanya niat-niat saja untuk semakin dekat dengan Allah, banyak ngaji, banyak sholat, sekarang banyak waktunya. Kemarin banyak alasannya, sekarang alasannya sudah hilang, dibantu oleh corona. Banyak musibah yang membuahkan karunia. Dua hal yang seperti bertentangan ternyata hadirnya juga bersamaan. Ya wis, teman-teman sendiri yang bisa membaca ya, hikmah-hikmah apa dari musibah dan karunia. Mungkin kita pernah ngalami drop dalam hidup, tapi justru drop itu jadi titik balik kita bisa bangkit lagi secara luar biasa. Teman-teman bolehlah membaca kisah-kisah para CEO besar, kisah-kisah orang besar. Itu pasti ada momen-momen beliau jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi justru momen itu jadi awal kebangkitan setinggi-tingginya. Di balik musibah ada karunia-karunia. Mungkin ada teman-teman yang kuliahnya sampai drop out, tapi justru karena drop out itu dia akhirnya hidup dengan tidak mengandalkan ijazah dan gelar, dan ternyata dia lebih sukses dari itu. Nah, itu juga ada. Dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh bahwa musibah ternyata di balik itu ada karunia yang luar biasa. Seolah-olah bertentangan, tapi kehadirannya beriringan. Ada juga prinsip pujian membuat terlena, celaan membuat waspada. Pujian ini positif, celaan itu negatif. Tapi kadang-kadang justru kebalikannya. Yang positif membuahkan hal negatif, yang negatif membuahkan hal yang positif. Jadi kadang-kadang orang itu begitu banyak dipuji, dia terlena. Padahal dia dapat yang positif, malah buahnya negatif. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ketika dicela banyak orang, dia terus introspeksi, waspada, jadi semakin baik. Jadi mengalami yang negatif membuahkan yang positif. Mengalami yang positif tapi malah membuahkan yang negatif. Inilah lekak-lekuknya hidup. Maka teman-teman harus selalu waspada, selalu hati-hati. Karena hidup ini punya yin yang-nya sendiri. Kalau sering dipuji orang, pujian itu tidak menambah apapun pada kualitas kita. Tapi sangat mungkin justru membuat kita terlena dan tergelincir. Celaan juga begitu. Celaan itu kalau kita memang baik dan dicela orang,
Celaan itu tidak mengubah yang baik jadi jelek. Dan kalau kita jelek dan dicela orang juga, ya yang jelek tetap jelek, tidak jadi baik karena dicela. Jadi ini komentar orang dari luar. Celaan itu kita posisikan negatif, pujian kita posisikan positif. Padahal kadang-kadang justru dengan celaan itu kita jadi terpacu untuk semakin baik. Sementara ketika dipuji orang kita merasa sudah besar, sudah baik, sudah tinggi, sudah penting. Akhirnya kita terlena. Nah, hari ini kan peradabannya peradaban pujian dan celaan lewat komen-komen di medsos. Kita harus selalu waspada. Kita misalnya posting apa yang kelihatannya positif, bagus, terus yang like banyak, yang komen positif banyak, terus kita senang, terus kita bangga, kita merasa sudah besar, kita merasa sudah tinggi. Akhirnya justru kita mandek, wong merasa sudah besar. Akhirnya justru kita tergelincir. Sebaliknya kadang kita dikomentari jelek, kadang kita tidak dianggap, membuat kita terpacu untuk berkarya terus, lebih baik terus, dan sebagainya. Maka penting kita hati-hati karena hidup ini ada yin, ada yang. Ada pasangan-pasangan positif dan negatif. Yang positif pujian, ternyata ada pasangan sebaliknya keterlenaan, ketidakwaspadaan. Yang negatif celaan, ternyata ada pasangan sebaliknya keterpacuan, semangat untuk lebih baik.